Baik, semangat pagi rekan-rekan semuanya. Ya, semangatnya selalu tetap pagi, selamatnya boleh selamat sore atau selamat malam bagi Indonesia bagian tengah maupun timur ya. Dan hari ini sesuai dengan atensi yang masuk ke saya, banyak yang request sebenarnya minta mengulang kembali Fibonacci retracement dan expansion ya. Jadi pada kesempatan hari ini saya akan bahas kembali dan kita langsung praktek langsung cara penerapan dan mengimplementasikan Fibonacci retracement dan Fibonacci expansion sebagaimana mestinya ya. Dan sebelum saya mulai, Fibonacci adalah salah satu metode dari support dan resisten yang bersifat statis. Ya, sekali lagi, Fibonacci adalah salah satu metode support dan resisten yang bersifat statis, dan alat ini bisa kita gunakan untuk mencari level-level support resisten, sehingga level support resisten itu adalah bagian penting dari trading untuk kita mencari entry dan exit ya. Sederhana Fibonacci retracement dalam penerapannya, saya langsung saja ya. Untuk long term Fibonacci retracement ini masing-masing dengan fungsi time frame ya. Tetapi teman-teman juga bisa menggunakan untuk time frame kecil ya. Pada time frame besar sekali lagi digunakan untuk kita mencari analisa support resisten yang terkuat ya. Karena bicara soal metode atau kekuatan dari support resisten tersebut berlaku pada hukum time frame ya. Konsep dasar penggunaan Fibonacci retracement ya. Ini kita mencari peluang buy atau sell yang kita tahu adalah retracement tersebut artinya adalah pembalikan sementara atau temporer ya. Nah, di manakah kita akan mencari pembalikan sementara tersebut? Dengan alat bantu Fibonacci retracement, kita akan mengetahui di manakah harga akan retrace atau penurunan sementara di dalam tren naik atau di dalam tren turun, atau di dalam gelombang wave naik atau gelombang turun ya. Nah, konsep dari Fibonacci ini untuk mencari swingan atau mencari retracement di beberapa level-level penting dari angka Fibonacci yang sudah terstruktur secara matematis ya. Nah, jadi kalau misalkan trading ini bukan hanya ilmu analisa saja ya untuk nasabah pun juga bisa mendapatkan ilmu sosial ya, ilmu probabilitas, ilmu matematik, ilmu statistik, dan banyak sekali. Jadi kesimpulannya adalah trading ini ada ilmunya ya, dan bagi yang ingin nasabah mendapatkan ilmunya, yuk wajib belajar. Oke, lanjut ya. Jadi untuk bisa mendapatkan level retracement, kita harus terlebih dahulu menemukan titik-titik, sekali lagi, menemukan titik swing low atau swing high ya untuk mencari gelombang naik ya, sehingga kita dapat menentukan level-level titik tersebut ya. Oke, kita langsung ke market ya. Kita masuk ke gold ya. Nah, contoh gini, saya polosin ya. Oke. Sebelum kita mencari retracement atau mencari titik baliknya, maka kita mengetahui di manakah swing low dan swing high. Saya ambil contoh di sini H4 ya. Atau misalkan teman-teman masih agak bingung mencari di mana sih titik rendah atau titik akhir tingginya atau swing low swing high. Nah, yang seperti gambar ini ya, swing low swing high atau swing high swing low sesuai dari modul, maka kita bisa melihat secara kasat mata dari swing low dan swing high ini untuk kita tarik Fibonacci retracement. Jika memang ada kendala untuk mencari swing low swing high, silakan minta alat bantu indikator custom
di MetaTrader tuh sudah available ya untuk indikator zigzag ya. Dan in-depth-nya boleh 12, boleh 24 ya. Nah, kalau kita lihat lagi kalau 12 ini udah langsung lari ke atas ya sudah cukup 12. Tetapi kalau masih banyak wave-wave yang kecil ya ganti ke 24. Nah, itu untuk menarik dari satu swing. Ya, ini swing ya. Oke. Ini adalah gelombang terakhir yang memang ya, paling tinggi daripada gelombang yang ini. Artinya, harga setelah tren naik atau gelombang naik, ya, dia turun, penurunan dia belum tercapai sampai harga terendah ini, berarti masih bersifat retrace. Sekali lagi, kita lihat, ini satu wave, ya, atau satu gelombang naik, ya, dan kenaikan dia adanya turun, selanjutnya turun, ada di sini ada garis zigzag merah, tetapi penurunan dia belum sampai ke harga terendah swing low-nya ini, berarti harga masih bersifat retrace ya, atau penurunan sementara. Dan kita akan mencari penurunan sementaranya tersebut sampai berapa sih, kan gitu ceritanya. Ya. Dan penurunan sementara tersebut untuk kita mengambil kesimpulan untuk entry buy dari setelah penurunan sementara untuk berlanjut naik ke arah gelombang yang sebelumnya. Nah, ini gelombang sebelumnya ini ya. Ya. Kalau kita udah dapat seperti ini, udah enak ya. Kalau kita mau ingin buy, tinggal kita tarik Fibonacci ini dari bawah ke atas untuk skenario buyer. Untuk skenario seller boleh dari atas ini ke bawah, tetapi di bawahnya belum ada reversal candle. Nah, ini udah ada reversal candle ya. Mohon teman-teman perhatikan untuk mencari titik swing low, swing high, atau swing high, swing low. Perhatikan di akhir manuver itu ada reversal candle, ini bullish engulfing, dan ini juga sama ada mother bar, inside bar, ya, yang biru nih, ya, biru dan merah kecil. Artinya ada suatu manuver ke bawah dan ini manuver ke atas. Kalau sudah ketemu seperti ini, yuk kita ambil Fibonacci retracement. Klik Fibonacci-nya, tahan mouse kiri Anda, lalu dorong ke atas. Nah, warnanya saya ganti ya. Kalau H4 saya biasa pink magenta. Oke, kelihatan ya? Oke, kita lihat di sini. Harga sudah tembus 38,2%. Ya. Dan coba menguji 50% Fibonacci. Ya. Dan ternyata di level 50% Fibonacci ini is the magic bertemu dengan swing low ini. Ya. Nah, berarti di level ini berpotensi harga dikocok-kocok nih, harga emas. Ya. Harga emas berpotensi dikocok-kocok karena apa? Di sini ada level Fibonacci 50%. Dan level Fibonacci 50% adalah bagian terpenting dari level Fibonacci level Fibonacci major. Ya. Karena level yang sangat penting atau major 38,2, 61,8 dan 50%. Ya, bukan berarti yang lain tidak penting, ya. Tetapi sebagai major atau yang utama tersebut adalah 3 level ini. Nah, 3 level ini adalah dari hasil perhitungan deret ukur Fibonacci. Rumus tersebut selalu keluar angka 382 dan 618. Ya. Maka daripada ini ya, level-level ini menjadi level penting. Oke. Cara penarikannya udah bisa, teman-teman? Kalau yang belum bisa, silakan bertanya atau minta tolong, Pak, pelan-pelan saja. Jadi saya akan ikuti alurnya. Ya. Oke, pertama kali kita ingin menarik sebuah Fibonacci retracement, cari satu swing atau satu rally, ya, yang memang kita lihat di situ jadi satu pergerakan rally naik atau rally turun. Ya. Sementara ini ada 2 rally
Yang pertama adalah rally naik yang warna biru ini lebih tinggi dari rally sebelumnya. Ya, yang terakhir ya. Nah, berarti rally naik ini masih dominan dan rally turun ini bersifat sementara. Ya, untuk saat ini bersifat sementara atau retracement. Karena bersifat retracement, kita ingin mencari kesempatan untuk entry buy kembali untuk melanjutkan rally naik yang biru ini, ya, dengan cara di manakah titik baliknya atau di manakah retracement levelnya dengan mencari Fibonacci retracement ini, ya. Dari sini swing low ke swing high. Ingat, swing low ke swing high dari kiri ke kanan, bukan kanan ke kiri ya. Karena kenapa dari kanan ke kiri nggak boleh? Karena kanan belum ada harganya. Dari kiri sudah ada harga historinya ya. Trendline juga sama, bukan kanan ke kiri, dari kiri ke kanan. Oke, cara nariknya gitu. Oke, kita lihat di sini ada beberapa level. Jadi level-level ini adalah sebagai level penting. Ya, sebagai level utama. Dan berpotensi jika harga turun ke sini 50%, karena di sini ada harga terendah atau supportnya nih, perhatikan sini ya. Dan di sini berpotensi dikocok-kocok ya. Kocok-kocok itu biasanya berkonsolidasi ya. Berkonsolidasi market ya. Dan akan menentukan keseimbangan atau di sini terjadi baku hantam ya. Perhatikan nih. Baku hantam gini nih. Ini baku hantam ya. Support become resistant ya. Ini juga baku hantam nih, contoh yang baru selesai nih. Ini support jadi resisten. Ini juga resisten jadi support. Terjadi baku hantam, seller menang. Di sini juga baku hantam antar buyer ya, ada pin bar, lalu masuk lagi candle merah, lalu dihantam lagi candle seller ya. Nah, di sini terjadi baku hantam, akhirnya seller yang menang. Ya, maka akan berpotensi turun sampai sini, berpotensi ya. Turun sampai sini atau sini ya. Maka zona biru ini menjadi zona yang sangat penting. Nah, tinggal ini kan sudah jadi level cluster support ya. Maksudnya cluster support adalah satu level support ya, yang untuk nanti ditempati oleh pola candle ya. Nah, tinggal kita tunggu apakah pola candle reversal yang ada di 50% atau yang ada di 61,8% ya. Jika memang ada pada 50% pada time frame H4 ya, silakan untuk buyback kembali. Nah, atau kalau saya lihat sih sampai bawah sini ya, karena dia berbentuk head and shoulder ya. Bentuk head and shoulder ini pundaknya nih. Ya. Nah, dia sebagai keseimbangan di sini ditembus. Ya. Nah, di luar itu ya, itu analisa chart pattern. Untuk menganalisa dengan support resistance Fibonacci, jadi level ini sangat penting ya. Ya. Nah, berarti dengan lihat seperti ini, jika tradernya itu mengacu pada time frame H4 ya, tinggal wait and see, tinggal menunggu sampai pola candle apa yang muncul dari sini, atau ya memanfaatkan turun dengan cara misalkan gini, memanfaatkan turun, dia sudah break low ini kan harga terendah ya. Ya, perhatikan nih, ini kan support ya. Support ini tembus. Tinggal kalau kita ingin manfaatkan turun, ya, jika ada kesempatan dia ke atas kembali, nah kesempatannya gini nih, retest. Retest atau biasa saya sebut adalah kepala cangkul, paham ya? Kepala cangkul. Misalkan dia break low ini, ya, lalu kita lihat di H4-nya dia turun, break low, bisa masuk ke H1 atau M30. Ya, untuk mencari sell, memanfaatkan sell atau memanfaatkan turun. Nah, ini kepala cangkulnya udah jadi nih. Ini mesti berlanjut turun lagi, berpotensi ya. Nah, ini terjadi kepala cangkul gini. Tembus ya. Ini kan support. Begitu dia tembus support, maka kita manfaatkan retest, menanti bentuk kepala cangkul seperti ini atau nah, gini nih kepala cangkul. Tek. Ya, turun, koreksi ke atas. Nah, koreksi ke atas ini bisa kita observasi lagi dengan stok Fibonacci. Nah, di 15 menit.
Nah, pas 50% ya. Perhatikan nih teman-teman nih. Nih, saya perhatikan ya. Ini kepala cangkul ya. Ini garis hijau ini yang kita tarik di H4 sebagai support. Begitu kita masuk ke M30 atau 15 menit ya, maka ini berbentuk seperti kepala cangkul karena ini sudah terjadi. Jadi kedepannya misalkan teman-teman melihat harga tuh break low atau break high, jangan dikejar, biarkan dia membentuk kepala cangkul atau retest atau berbalik tes kembali. Dan kira-kira kepala cangkulnya di mana, kita bisa minta bantuan alat bantu Fibonacci retracement dari swing terakhir ini ke swing low ini. Ya, ini kepala cangkulnya saya hapus dulu ya. Nanti kepala cangkul ya. Sebutannya gampang lah, kepala cangkul. Dari sini ke sini kita tarik. Kenapa kok dari atas? Karena gelombang turun. Ya. Nah, dari atas ke bawah, dari kiri ke kanan selalu. Oke. Warna biru ya, karena M15. Nah, di sini kita perhatikan ada level Fibonacci retracement 50% dan bertemu dengan garis hijau yang kita tarik di H4 itu adalah suatu level support become resistant atau support menjadi resisten. Nah, di sini confluence atau bersamaan dan di sini ada pola candle shooting star atau bearish pin bar yang mengarah ke bawah. Oke? Nah, setelah kita sell di sini, lalu targetnya sampai mana sih? Kan pertanyaan gitu, ya. Kalau kita sell di sini, stop loss-nya itu mungkin di sini, ya. Kalau saya agak besar, mas, stop loss-nya di atas sini, yang ideal. Bisa di sini, bisa di atas, ya. Tergantung manajemen, ya. Nah, jika stop loss-nya di atas tadi atau di sini, ya, ini suatu keseimbangan juga, support become resistant, maka targetnya tersebut untuk kita mengacu dari probabilitas expansion, kita bisa mengambil kesempatan untuk analisa Fibonacci expansion. Ambil Fibonacci expansion di sini, ya, di fitur ini. Jika tidak ada di dalam fitur ini, silakan teman-teman ambil pada customize fitur, ya. Nah, ada di sini. Ini ada titik-titik yang agak samar-samar ya. Klik kanan saja, lalu customize. Nah, di sini masih ada nih. Kalau misalkan teman-teman belum ada di dalam fitur MetaTrader 5 ini, silakan ambil dari sini, ya. Baru kita insert ke kanan, ya. Nah, setelah ada di sini, klik aja. Nah, cara penarikannya, Fibonacci expansion memiliki 3 titik. Sekali lagi, Fibonacci expansion ini bukan Fibonacci retracement. Kalau Fibonacci retracement, kita mencari titik pembalikan sementara, ya, atau retracement tadi dengan mencari 2 titik saja antara swing low dan swing high. Tetapi Fibonacci expansion atau Fibonacci proyeksi ke depan adalah sebuah alat bantu para trader untuk memprediksi seberapa jauhkah harga ini bergerak setelah retrace. Ya. Oke, seberapa jauhkah? Jadi mencari 3 titik. Carilah titik swing low swing high dulu, swing low so swing high atau swing high swing low, ya. Dan cari titik koreksinya. Nah, misalkan harga bergerak ini nih. Nah, begitu ketemu titik koreksi, ya, kita ingin tahu nih, dia itu target naiknya itu sampai mana dengan kita hubungkan 3 titik, anggaplah ini A, ya, ini B, dan ini C. Anggaplah 3 titik C tersebut, A, B, C tadi, hubungkan 1, 2, 3, maka di atas itu ada garis-garis proyeksi yang memang mentargetkan target selanjutnya setelah dia retrace, ya, setelah dia retrace atau berbalik sementara. Oke, jadi gini, masuk ke sini,
Ini kan retrace sudah ya. Ini sudah retrace, tinggal kita cari targetnya turun sampai berapa. Ya. Dengan cara ini 3 titik, anggaplah ini A. Ya, ini A. Dan ini B. Dan ini C. Ini agak salah ya. Ya. Oke. Ini B ya. Nah, ini udah kita dapat nih. A, B, C. Titik gelombang turun, koreksi, dan turunnya itu nanti sampai mana? Tinggal kita mencari bantuan Fibonacci expansion ini, klik. Caranya 2 kali klik, 1 kali tarik. Sekali lagi, 2 kali klik antara A dan B, lalu titik B itu tarik, geser ke titik C. Nah ini ya, titik, titik. Oke, setelah ini kursor kita dorong ke C. Nah, di sini ada level-level nih. Ini birunya saya hapus dulu ya. Ini tadi level Fibonacci soalnya. Nah, ini A, B, C, lalu turunnya sampai berapa? Nah, kan gitu pertanyaannya. Jika dia tembus B. Ya. Nah, ada 3 level, dan saya tambahkan satu lagi, 127,2. Ya. Yang defaultnya itu 3 level, 61,8, 100%, dan 161,8. Ini adalah level-level penting di mana proyeksi ke depan harga berpotensi sampai mana, kan gitu pertanyaannya. Setelah dia retrace sementara, ya. Untuk menambahkan level, silakan klik aja ini add, lalu tambahkan. Angkanya kalau misalkan di Fibonacci expansion 127,2 ini levelnya 1.272. Description-nya 127.2. Sekali lagi, Fibonacci expansion ini untuk mencari proyeksi ke depan, dan ini bersifat probabilitas ya, bukan suatu kepastian. Ya, bisa saja dia mencapai 127,2 atau 161,8. Yang terpenting ya, konsep dari penggunaan Fibonacci expansion ini dan penggunaan Fibonacci retracement ini tidak sama. Ya, konsepnya Fibonacci retracement untuk mencari retrace atau titik balik sementara, dan expansion untuk mencari sebuah target selanjutnya setelah pergerakan retrace. Ya, nah, oke, untuk menampilkan harga-harga sudah paham, harga di level-level Fibonacci ini, ya, tinggal ditambahkan saja ya teman-teman ya, baik itu pada Fibonacci retracement atau expansion. Di description-nya itu kasih spasi tambah persen dolar, semuanya tambahin persen dolar. Ya, artinya dengan persen dolar tersebut yang kita ketik, nanti tampilannya akan membentuk harga-harga seperti ini. Jadi teman-teman nggak akan sulit. Level Fibonacci 61,8% retracement di harga berapa? Sudah ada tampilannya sini, visualisasinya. Dan misalkan target di 100% Fibonacci expansion di berapa? Sudah ada levelnya. 17.380 ya. Nah, begitu sudah tampil seperti ini, teman-teman tinggal capture ke nasabah-nasabah, itu mudah. Ya. Capture, wah harganya dari situ. Tidak subjektif lagi. Ya. Jadi sudah ada level-levelnya. Oke ya, jadi kurang lebih untuk implementasi Fibonacci retracement seperti itu ya. Bisa dengan time frame kecil untuk mencari eksekusi, dan untuk menganalisa untuk bisa pada time frame besar. Oke, gold jika dia tembus ke 1723, ini kan ada levelnya, 1723.90, maka berpotensi mencapai 1717 karena di sini ada 50% Fibonacci retracement ya, di H4 bertemu dengan Fibonacci expansion yang kita tarik di M15. Dan sampai maksimalnya di sini. Ya, di sini ada 161,8 Fibonacci expansion yang kita tarik di M15 bertemu dengan
Fibonacci retracement 61,8 yang kita tarik di H4. Kok tahu H4? Karena warna pink. Nah, karena struktur warna sangat penting ya, supaya kita tahu bahwa ini tarikan di time frame berapa. Karena masing-masing time frame sekali lagi saya gunakan profil warna ya. Merah itu untuk monthly, kuning untuk weekly, hijau untuk daily, pink magenta untuk H4, dan biru ke bawah untuk H1 ke bawah. Bukan biru ke bawah, maksudnya untuk biru H1 ke bawah ya. Nah, jadi terstruktur rapi. Oke, emas berpotensi masih ada pelemahan ya, karena dia sudah break low ini. Ya, sudah break low. Dia sudah retest, ada kepala cangkul. Yang belum tahu kepala cangkul nih, ya. Ini kepala cangkul nih. Ini gagangnya, ini kepalanya. Oke. Ada pertanyaan? Oh iya, untuk hari ini mulai di bulan Ramadan ini ya, selama bulan Ramadan ya, ngabuburit yuk kita ini ya, ngabuburit yuk belajar trading ya. Kita selesai atau kita sudahkan sampai 17.45 dan tentatif mengikuti jadwal buka puasa atau beduk maghrib ya. Jadi sambil kita berikan acara ini adalah ngabuburit yuk sambil belajar analisa teknikal. Oke, ada pertanyaan rekan-rekan? Jika tidak ada, kita masuk ke pair apa nih? Sambil praktek. Jadi nggak ada lagi pertanyaan gold lagi ya. Gold sampai berapa Pak Gus? Ya udah ada, kan udah dibahas ini. Ya. Oke, kira-kira mau pair apa nih? Silakan request. Mas udah turun ya. Oke, saya pilih deh. Euro atau pound sterling lah. Euro atau pound sterling. Sambil nunggu jam 17.45 ya. Kita sambil menunggu beduk maghrib. Saya cari yang polos ya. Oke, ini deh, saya polosin. Oke, dengan polosan seperti ini, mungkin teman-teman yang baru mengenal Fibonacci, cara tarikannya atau mencari satu swing, ya, cara tarikannya adalah mencari satu swing atau rally atau pergerakan wave, gelombang turun atau gelombang naik, ya. Mungkin lihat kasat mata, ya, ini swing high, ya, ini swing low, dan ini jadi swing lagi, ya, ini juga swing low. Jadi antara bentuknya seperti ini, nah ini kan kepala cangkul sebenarnya, ya. Karena apa? Karena ini tidak harga tertinggi di sini, ya. Dia hanya retrace di sini, ya. Dan ini juga kepala cangkul, ya. Keseimbangan di sini. Ini juga berpotensi, mungkin sudah habis kepala cangkulnya. Oke, kita analisa ya, Euro ya. Kita lihat di DI1 bahwa kita tarik dulu keseimbangannya. Ini keseimbangan, support become resistant, ya. Dan ini juga sebuah keseimbangan. Oke. Dengan begini kita bisa tarik Fibonacci dari atas ini ke sini, ya. Atau misalkan teman-teman masih bingung mencari swing high, swing low, kembali lagi minta tolong Om Zigzag ya, nih. Swing high, swing low. Nah, ini birunya itu belum lebih kuat. Yang lebih kuat adalah merahnya. Jadi kita tarik Fibonacci ini dari atas ke bawah untuk mencari pembalikan turun. D1 warnanya hijau, kembali lagi. Nah, begitu kita ambil swing high, swing low ini, di sini ada level-level yang sangat penting, ya. Ada 50%, ada 61,8% sebagai major, ya. Dan ini coba diuji. Saat ini harga menyentuh level 38,2%. Dan kalau saya lihat di sini euro membentuk bullish pinan ya. Bullish pinan ya. Dia akan melanjutkan ke atas lagi ya.
dia akan berpotensi melanjutkan ke atas lagi sampai ke mungkin level Fibonacci 61,8% atau 50% Fibonacci. Ya, oke, kita perhatikan bahwa di sini ada beberapa level, ya, dan dia sudah tembus resist support ini, ya, maka dia akan menguji 50% dan 61,8%. Secara keseluruhan atau big picture-nya memang masih turun, tetapi gelombangnya masih ada kekuatan naik. Maka kita bisa manfaatkan time frame di bawahnya atau top down analysis ya. Nah, time frame di bawahnya di sini ada pada time frame H4 satu wave ini harmonic pattern ya. Satu wave ini sudah menjadi patokan satu rally. Maka kita bisa minta bantuan Fibonacci, di manakah dia retrace untuk kita buy kembali. Dari sini. Warnanya pink ya, H4, pink magenta. Nah, it's the magic. Lihat teman-teman nih. Di sini ada 3 level garis yang bersamaan. Satu level keseimbangan yang hijau tebal, satu lagi level Fibonacci retracement ini, ya, level tarikan D1 23,6 dan ketemu juga tarikan H4 warna pink di level 50%, ya. Jadi berpotensi harga jika turun, ya, jika ada kesempatan turun, mungkin dia ke sini dulu nih, ke area ini, ya. Masuk lagi ke sini, ya. Dan mungkin berlanjut naik. Nah. Oke. Tetapi jika memang dia tidak turun lagi, maka kita tinggal tunggu breakout ke atas. Jika dia breakout, misalkan dia nih membentuk suatu pola pinan ya. Karena ini membentuk sebuah pola pinan. Ya. Nah, jika dia tembus sebuah resisten ini, karena kita udah bahas naked chart ya. Jika dia tembus ke atas, jangan dikejar. Artinya kita tunggu kepala cangkul lagi, paham ya? Kepala cangkul tunggu dia koreksi atau retest. Nah, begitu dia turun atau retest ini, ya, tinggal tunggu pola candle apa yang muncul. Jika pola candlenya itu membentuk misalkan seperti ini ya. Misalkan pola candle seperti ini. Ya. Oke. Nah, jika pola candle seperti ini, bullish engulfing atau hammer ini ya, boleh kita buy back atau buy kembali ya. Tunggu dia tembus ke atas atau koreksi dulu atau membentuk kepala cangkul, baru kita buy back kembali. Dan jika dia turun ya, kesempatan kita untuk memanfaatkan dia turun ke bawah pada time frame kecil ya. Pada time frame kecil di misalkan H1 deh. Oh, ini udah konsolidasi. Nah, H1 berarti tinggal targetnya itu mencari kepala cangkul lagi untuk sell ya. Jangan langsung sell candlestick-nya belum close ya. Tunggu breakout. Definisi breakout strategi itu candlestick-nya adalah bodinya yang tutupnya di luar dari pola grafik ini ya. Oke, berarti kita tinggal tunggu kalau misalkan sell break low ke bawah ya. Ingat kepala cangkul lagi. Saya biasa enaknya seperti itu, kepala cangkul. Ya. Nah, begitu ada kepala cangkul kondisi ke atas, silakan kita sell targetnya sampai sini atau sampai sini, ya. Nah, terus bagaimana misalkan dengan Fibonacci expansion kita hubungkan? Oke, misalkan kita ambil time frame-nya di M30. Begitu dia break ke bawah,
jika tidak ada pertanyaan ya teman-teman ya, sebentar lagi menjelang beduk maghrib ya, kita akan buka puasa. Bagi yang di kantor kita buka puasa bersama-sama ya. Semoga puasa kita hari ini ya, yang kita tunaikan hari ini dapat berkah dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Amin. Sekali lagi, amin. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan, dan semoga kita selalu tetap diberikan kesehatan. Jangan lupa manfaatkan ngabuburit yuk ini dengan belajar yang sangat terstruktur. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Salam sukses GK Invest untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak Kus. Makasih, Pak Kus.